Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kelompok 9 akan membahas tentang bab 8 yang ada di dalam buku Kode Etik Psikologi yang membahas tentang pendidikan dan atau pelatihan. Di sini aku akan mengenalkan dulu siapa-siapa aja nih yang ada di dalam kelompok 9. Ada Muhammad Fajar, Aisyah Syakina Ulza, dan Heza Septiarani. Langsung saja yuk kita bahas. Sebelumnya, apakah kalian pernah bertanya-tanya, apa sih kira-kira kode etik itu? Yaps, pastinya kita akan membahas kode etik di dalam psikologi. Sebelum masuk ke dalam pasal-pasal, mari kita simak terlebih dahulu apa itu kode etik. Kode etik merupakan acuan yang dibuat untuk beberapa profesi yang membutuhkannya. Kode etik sendiri dipercaya dapat menjadi barometer tindakan profesional dalam suatu profesi, termasuk para psikolog yang membutuhkan kode etik psikologis untuk dijadikan acuan agar dapat bertindak sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, dan sebagainya. Namun, kode etik ini sering disalahgunakan dan diabaikan oleh para psikolog atau psikologi lainnya. Tidak menutup kemungkinan para psikolog atau psikologi ilmiah telah melakukan berbagai pelanggaran. Nah, sedangkan kode etik profesi adalah aturan tertulis mengenai norma moral yang dirumuskan oleh asosiasi profesi yang memiliki kekuasaan dalam mengatur anggotanya dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi berperan sebagai pedoman, panduan, landasan, dan petunjuk dalam bersikap, bertingkah laku, serta perbuatan pada sebuah kelompok profesi tertentu yang mengatur anggotanya agar dapat menjalankan profesinya dengan baik dan tepat. Hal ini menurut Denadia tahun 2021. Kode etik dalam profesi psikologi pertama kali diberlakukan pada tahun 1953 oleh APA atau American Psychological Association. Sedangkan kode etik psikologi di Indonesia disusun oleh Profesi Psikologi Indonesia, yaitu HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, yang tergabung oleh seluruh lulusan pendidikan psikologi di Indonesia. HIMSI merupakan lanjutan dari IPSI atau Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia yang didirikan pada 11 Juli 1959. Kode etik psikologi Indonesia pertama kali disusun oleh IPSI, dan pada tahun 2010 saat Kongres HIMSI ke-11 ditetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia sebagai pengganti versi tahun 2000. Lalu, apa sih tujuan dari terbentuknya Kode Etik Psikologi? Terbentuknya kode etik bertujuan untuk melindungi dari perbuatan yang tidak profesional serta agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya terhadap konsumennya. Di mana psikolog telah dihadapkan pada banyak tantangan mulai dari prinsip hingga praktik. Tantangan-tantangan tersebut sebagian besar dievaluasi berdasarkan standar profesional, prinsip etika, dan praktik. Psikologi berpijak pada keilmuan dan praktik atau aplikatif, sehingga tidak hanya menjadi suatu ilmu, namun psikologi juga menjadi suatu praktik di mana dapat memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, seorang psikolog sebagai praktisi memerlukan panduan etis dalam kerja mereka serta dalam melayani kliennya. Nah, kita sudah membahas terkait apa itu kode etik. Selanjutnya, mari kita masuk pada pasal-pasal yang ada di bab 8. Pada bab 8 ini terdiri dari 8 pasal, mulai dari pasal 37 sampai pasal 44. Pada pasal 37 membahas tentang pedoman umum yang berisikan: pertama, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau suatu komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua,
pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, atau asosiasi atau ikatan minat, dan praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Yang ketiga, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi atau ikatan minat, atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Pasal 38 membahas tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Serta, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi ini. Program pendidikan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan. Selama peserta pendidikan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang menyusun program pendidikan dan pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah serta berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Lalu, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar dan kompetensi ilmiah dan etik. Pasal 39 membahas tentang keakuratan dalam pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Nah, di pasal 40 membahas tentang informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum dan pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya syarat untuk kenaikan jabatan. Selanjutnya, pada pasal 41 membahas tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali
jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, serta memfasilitasi Kode Etik Psikologi Indonesia Juni 2010, pemulihan dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Contoh kasus, jika dalam sebuah pelatihan, misal pelatihan kecerdasan emosi dan spiritual, di dalamnya ada materi yang berhubungan dengan tingkat emosi seseorang, bagaimana dia bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan dapat mengikhlaskan keadaannya saat ini apapun itu keadaannya. Materi tersebut harus menggunakan metode. Selanjutnya, pasal 42 membahas tentang kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang diisyaratkan. Bila suatu pendidikan atau pelatihan atau kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan atau pelatihan yang diisyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan atau pelatihan tersebut. Contoh kasus, misalnya seorang sarjana S1 psikologi ingin meneruskan menjadi seorang psikolog harus menempuh S2 magister psikologi. Namun, zaman dahulu seorang sarjana S1 psikolog dapat menjadi psikolog dengan mengikuti latihan yang telah disediakan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang berwenang. Contoh kedua, suatu program pemberian beasiswa mewajibkan peserta untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri. Organisasi tersebut meminta kepada lembaga pelatihan pengembangan diri untuk mengisi salah satu materi yang tidak dapat diisi oleh panitia program beasiswa tersebut. Pasal 43 membahas tentang penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, seorang psikolog atau telah mengambil magister profesi psikologi, memeriksa, menganalisa, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja peserta pendidikan atau peserta pendidikan S1 psikologi atau orang yang telah diawasi dengan berbagai program atau pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Lalu ada juga seorang sarjana S1 psikologi dapat berfokus pada satu bidang dalam pendidikan psikologi. Namun mereka harus menguasai semua bidang psikologi atau psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi klinis, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. Yang terakhir, pasal 44 membahas tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dengan keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.
Nah, dari penjelasan pasal 44 ini tadi, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan contohnya? Ayo kita berdiskusi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kode etik dan pasal-pasal pada bab 8 tentang pendidikan dan atau pelatihan yang telah dibahas oleh kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.